Jiwa-jiwa filsuf. Kali ini membahas jiwa-jiwa filsuf. Jiwa-jiwa filsuf ini adalah mereka yang selalu berpikir, bertanya. Mereka yang selalu mencoba merasionalisasi pandangan-pandangan mereka sendiri terhadap alam. Bukan memungkin-mungkinkan, bukan menduga-duga, yang walaupun bisa jadi awalnya itu menduga-duga dan memungkin-mungkinkan. Tetapi adalah mereka itu jiwa-jiwa yang selalu bertanya, yang selalu mencari, berpikir rasional, logis, dan selalu memiliki ide untuk mencoba memecahkan suatu permasalahan. Mereka itu jiwa yang terikat tetapi bebas. Kalau kita kan terikatnya itu terikat karena rasa susah ya, terikat karena ketidakpuasan, terikat karena kekecewaan, terikat karena kekurangpuasan terhadap sesuatu yang kita miliki, terikat karena kesedihan, kehilangan orang yang kita cintai, terikat karena kesedihan karena kehilangan barang yang kita sayangi. Mereka itu tidak, karena kekuatan mereka itu berada di internal mereka, di diri mereka sendiri. Jadi bukan berada di eksternal mereka, bukan berada di luar diri mereka. Mereka ini yang mendahulukan sikap rasional daripada emosional. Jiwa-jiwa filsuf ini itu selalu mencoba untuk mencintai dan mencintai. Kritiknya pun kritik karena cinta. Itulah jiwa-jiwa filsuf. Setiap orang itu ada potensi untuk menjadi atau untuk mewujudkan jiwa filsuf tersebut, tetapi tentunya melalui proses, tentunya melalui level-level, dan ada yang mungkin dengan begitu cepat mencapainya. Dengan apa? Dengan cepatnya kesadaran, karena dari situlah awal mulanya itu dari kesadaran. Itu jiwa-jiwa filsuf. Awal mulanya itu dari kesadaran. Nah, kemudian mereka mencintai kebijaksanaan. Kita kalau macet kan marah-marah. Nah, ini tidak rasional, pemikiran yang tidak rasional. Macet marah-marah. Ada misalkan bencana, wah marah-marah. Padahal itu kita paham ya, memahami itu. Itu sesuatu yang memang sulit untuk ditolak, kadang sulit untuk ditebak kan ya, bencana itu. Macet juga kita memahami kan, karena banyaknya orang yang berlalu lalang ya, kendaraan yang berlalu lalang maksud saya, yang memiliki keperluan satu sama lain, yang memiliki kepentingan untuk bekerja, untuk belajar, untuk berjualan mungkin ya. Sehingga memang di jalan itu ya tempatnya itu kita mesti memahami dulu ke situ. Betul tidak?
Pembagian warisan marah-marah. Nah, ini tidak rasional. Padahal kan sudah ada aturannya. Pembagian warisan ya sudah ada aturannya kan ya. Ya gitulah, mungkin bisa memahami ya. Nah, kalau yang berjiwa filsuf itu mereka tuh eh, bukan tidak memiliki emosi atau bukan tidak mampu marah, tetapi mencoba menahan marah itu dengan akal sehat. Jadi lebih memunculkan akal sehat daripada sensitivitas jiwa yang ngambekan gitu ya. Mereka lebih sensitif untuk menangkap hal-hal yang besar, hal-hal yang memang perlu untuk dijawab, yang memang perlu untuk dirumuskan. Mereka tuh jiwa-jiwa yang bertualang di alam pemikiran, jiwa-jiwa yang memiliki intelektualitas yang tinggi, sehingga bukan emosi yang menguasai mereka tuh, tapi intelektualitas, pemikiran, pikiran yang brilian. Sakit marah-marah gitu ya. Memang tidak mudah untuk mencapai jiwa itu. Perlu kita membaca banyak buku mungkin ya, dan perlu kita untuk bertualang ke alam. Jadi jangan diam saja di rumah, apalagi selalu main handphone ya, main game. Jadi bertualang ini itu memupuk kebijaksanaan. Makanya orang yang selalu bertualang keluar bepergian jauh itu biasanya orangnya tuh rendah hati, tidak meremehkan orang. Nah, jiwa filsuf ini enggak meremehkan orang itu, tetapi mereka bersikap rendah hati. Mungkin terlihat atau terdengar misalkan kata-kata mereka meremehkan orang, padahal sebenarnya tidak. Itu untuk mendidik. Jadi kalau diam saja di rumah nanti kuulen bebarian. Nah, jiwa filsuf ini bukan orang yang pundungan, bukan orang yang bebarian, tetapi mereka kuat menghadapi tantangan hidup. Mereka yang kuat itu memang yang terlatih ya, yang terlatih itu. Dan jiwa filsuf ini memang mesti dilatih dengan baik ya, dengan baik. Jika ingin memiliki jiwa tersebut, bukan jiwa yang dikuasai oleh materi, bukan, tetapi mereka menyadari bahwa kebahagiaan itu memang terletak di hati kita sendiri, bagaimana kitanya, bukan karena materi, bukan. Sehat selalu.